Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Niko Andriano. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah algoritma sorting yaitu counting sort, di mana di sini saya akan memaparkan mulai dari penjelasan counting sort itu sendiri itu apa dan kemudian hingga penerapan counting sort di program Python. Sebelumnya, apa itu counting sort? Counting sort adalah algoritma pengurutan, yaitu salah satu algoritma sorting yang mengurutkan elemen dengan teknik menghitung jumlah kemunculan tiap elemen unik dalam array atau list. Di mana pada dasarnya menggunakan teknik hashing dengan kunci antara rentang tertentu dan kemudian menghitung jumlah objek yang memiliki nilai dengan kunci yang berbeda. Hingga kita akan mendapatkan urutan output dengan melakukan beberapa perhitungan aritmatika untuk memposisikan setiap objek menggunakan nilai kuncinya. Baik, daripada bingung, langsung saja kita ke contoh ya. Baik, contohnya seperti ini. Jadi pertama, kita akan menemukan elemen terbesar dari array dan menginisiasikannya dengan maksimal, nilai maksimal. Jadi bisa dilihat ada beberapa data, di mana datanya itu ada 3, 5, 1, 6, 7, 8, 3. Ini data belum urut ya, jadi di sini counting sort bekerja, yaitu mengurutkan data yang awalnya dari tidak urut menjadi urut. Gitu. Jadi di sini nilai yang terbesar dari data di sini adalah 8, data maksimal. Kemudian kita menginisialisasi array baru bernama count array dengan panjang maksimal max plus 1. Karena di sini semua elemen itu dimulai dari 0 untuk menyimpan data yang diurutkan. Gitu. Kemudian kita akan menyimpan elemen dari array yang diberikan dengan indeks sesuai dengan dalam array jumlah yang seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi tadi kan udah ada datanya ya. Jadi datanya itu yang tadi kan masih acak, kemudian dimasukkan satu-satu ke sini. Yang tadi ya 0, jadi ini tadi ada 1, itu satunya 1. Kemudian ada 0, ada 2, ada 0, ada 1, ada 1, ada 1, ada 1. Ini adalah array jumlah dalam indeks. Kemudian kita akan memodifikasi array jumlah dengan menambahkan jumlah sebelumnya dan membuat jumlah kumulatif array. Misal kayak gini nih, 0 tambah 1. 0 tambah 1 itu kan 1. Kemudian 1 tambah 0 itu kan 1. 0 tambah 2. Tadi kan 1. 1 tambah 2 itu 3. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. Dan 6 tambah 1, 7. Jadi ini, jumlah kumulatif array-nya adalah 0, 1, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian karena kita memiliki 7 input array asli, jadi awalnya itu kan 7. Di sini datanya adalah ada 7. Selanjutnya kita akan membuat array kosong lain dengan 7 tempat untuk menyimpan data yang diurutkan dan menempatkan elemen pada posisi yang benar dan mengurangi hitungan satu persatu. Jadi ini awalnya adalah 0, 0, 0, 0 semua. Ini data outputnya. Jadi dari awal, kita bisa dari awal dari sini atau dari paling belakang. Yang pertama, kita akan memindahkan di sini 3 biar datanya itu urut gitu. Jadi 3 yang pertama di sini, 3 bisa dilihat di sini 3 itu datanya adalah 3, kemudian 3 itu kurangi 1 jadi 2, jadi kita taruh 3 di urutan kedua, indeks kedua. Kemudian yang kelima, 5 ini datanya di sini, yang kelima. Kemudian kita kurangi, di mana 4 kurangi 1, jadi 3, jadi 5 taruh di sini. Kemudian di sini 1, ini datanya ada di sini, di mana 1 kurangi 1 itu 0, maka data 1 itu ada di indeks 1 atau 0. Kemudian yang 6,
di sini, ini ada di sini, itu di indeks 5, kita keluarkan kembali outputnya di sini, jadi ke indeks 4, di sini kita tulis nomor 6. Nomor 7, 7, data ke-7, di sini kita data ke-7 itu adalah 6, udah 6 sendiri, ini kita kurangi 1, jadi data 7 masuk di ke-7. Kemudian data 8, ini ada di sini. Data 8 ini ada di sini, di indeks ke-7. Maaf, ke jumlah kumulatif ke-7. Kemudian kita kurangi 1 jadi data ke-6. Di sini kita tulis 8. Dan yang terakhir ini 3, kita bisa masukkan ke sini, ke yang ke-4, ataupun yang ke-3 di sini. Jadi kita bisa kurangi 1, ini ada di nomor 1. Di sini di terakhir. Itu ya. Ini adalah output dari array yang asli. Jadi jika kita urutkan, kurang lebih array-nya jadi seperti ini. 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar atau ascending. Nah, kurang lebih algoritma counting sort itu seperti ini nih teman-teman. Mulai dari bahasa C++, bahasa C, bahasa Python, bahasa Java, bahasa PHP, itu kurang lebih algoritma sortingnya, counting sortnya seperti ini. Jadi counting sort yang pertama kita maps, di mana kita menemukan elemen maksimum dalam array dengan inisialisasi array-nya itu kita ubah jadi 0 semua. Ya, kemudian kita menggunakan for m, di mana ini adalah untuk size atau ukuran atau panjang data, di mana panjang data ini adalah jumlah total setiap elemen unik dan untuk menyimpan hitungan dari indeks ke m dalam array hitungan, count array. Kemudian ada yang ketiga, di mana di sini adalah jumlah kumulatif dan menyimpan array dalam array hitungan atau count array. Kemudian yang terakhir itu algoritmanya adalah kita kembalikan ke array asli dengan mengurangi jumlah setiap elemen sebesar 1. Baik, untuk penjelasan mengenai counting sort sampai di sini. Kita lanjut dengan penerapan counting sort di program Python. Bagaimana sih penerapannya? Biar teman-teman tahu gitu. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke Jupyter. Di mana di sini saya menggunakan Jupyter dari Anaconda untuk memprogram sebuah Python, program Python. Baik, di sini sudah saya inisialisasi, di mana di sini saya menggunakan def. Def ini ada fungsinya itu kita bisa memanggilnya berkali-kali atau looping dengan looping berkali-kali. Langsung saja di sini kita inisialisasi dengan size, itu di mana length atau panjang data. Jadi size ini adalah panjang data dari sebuah counting sort. Kemudian outputnya length ini size sama dengan length dalam kurung R. Yang pertama kita inisialisasi counting sortnya terlebih dahulu dalam kurung R atau array, size sama dengan length dalam kurung R. Kemudian output itu mulai dari 0, di mana ini nanti outputnya itu sesuai dengan size atau ukuran atau banyaknya data counting sort. Kemudian yang ketiga itu kita menginisialisasi array baru atau count array sesuai dengan algoritma yang tadi, yaitu count itu sama dengan 0 dikali 10. Kemudian selanjutnya kita menginisialisasi penyimpanan sebuah jumlah setiap elemen. Jadi yang kedua atau yang ketiga ini kita menyimpan jumlah setiap elemen. Di mana tadi ada elemen 3 itu ada 2, baik 1 ada 2 gitu. Dengan for m in range, di mana 0, size ini nanti sesuai dengan size-nya berapa.
Kemudian count R dalam kurung M plus sama dengan 1. Jangan lupa ada plus sama dengan 1. Karena ini ditambahkan 1 setiap penambahan itu. Kemudian yang selanjutnya itu kita menyimpan jumlah kumulatif yang tadi kita tambahkan mulai dari 0 sampai seterusnya sesuai dengan jumlah data gitu ya. Di mana inisialisasinya adalah for n yang range itu 1,10 sesuai dengan count. Kemudian count m plus sama dengan count m kurangi 1. Sini ya, jumlah kumulatifnya jadi dari belakang, dari ke depan itu ditambah-tambah-tambah dari ke belakang. Kemudian selanjutnya kita menempatkan elemen dalam output array setelah kita menemukan indeks setiap elemen array asli dalam count array. Jadi nanti ini kita balikan menjadi array yang baru atau data yang sudah urut, di mana inisialisasinya adalah m itu sama dengan size min 1. Ya. Jadi datanya nanti kita kurangi 1. Kemudian seperti yang dari algoritma dan seperti yang contoh dari counting sort itu sendiri, while m lebih dari sama dengan 0, di mana datanya adalah lebih dari sama dengan 0, kemudian output count r m min 1 sama dengan r m, count r m minus sama dengan 1, sesuai dengan ini ya, minus sama dengan 1, kemudian m minus sama dengan 1 lagi, kemudian for m in range 0, size, di mana nanti RM-nya itu sama dengan output M. Baik, di sini kita bisa memasukkan data, misal umur anak-anak di suatu komplek atau perumahan gitu ya. Misal di sini ada yang umurnya 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Kita bisa menambahkan sesuai dengan data. Dan kita lihat apakah data ini programnya itu bekerja. Baik, ini sudah saya tambahkan ke datanya. Nah, ini nanti counting sort itu datanya itu di sini. R itu kita ganti dengan data, di mana datanya nanti di sini. Kemudian kita ulang dari sini sampai ke sini. Kemudian kita print urutan data dan print data. Saja kita run. Nah, urutan datanya seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah urut ya dari 1, itu 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, 4-nya ada 2, 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8-nya ada 1, 9-nya ada 1. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti program algoritma counting sort itu di sini ada 4 kali looping, mulai dari inisialisasi array baru, kemudian jumlah elemen, jumlah kumulatif, kemudian pengembalian elemen array yang asli. Tuh. Kurang lebih seperti itu dari saya penjelasan mengenai algoritma counting sort dan penerapan program algoritma counting sort di Python. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.